Oke, selamat pagi dan selamat siang semuanya. Semoga kali ini kita tetap berada dalam kesehatan. Dalam pertemuan kali ini, Mister akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perangkat keras atau perangkat jaringan komputer. Di mana perangkat jaringan komputer yang minggu lalu Mister jelaskan adalah perangkat-perangkat hardware-nya yang bisa kita lihat, kemudian fungsinya seperti apa. Dari perangkat-perangkat jaringan tersebut ada beberapa hal yang yang kalian sudah tanyakan dan sudah jawab juga di classroom. Begitupun pertemuan kali ini, apabila ada yang tidak jelas, nanti bisa kalian langsung tanyakan di classroom. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang topologi jaringan komputer. Apa sih itu topologi dan seperti apa? Mari kita simak slideshow-nya seperti ini. Oke, untuk materi slideshow-nya, kalian bisa buka di tautan yang minggu lalu, hanya saja Mister sudah tambahkan mulai dari slide ke-14 dan seterusnya tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer itu apa sih? Yaitu suatu cara atau suatu konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua buah komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris ya antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Jadi seperti yang kalian lihat di gambarnya juga, ini adalah salah satu gabungan dari topologi jaringan, di mana ada sebuah kelompok jaringan digabungkan lagi dengan kelompok lainnya dan gabungkan lagi dengan kelompok yang lainnya, meskipun setiap kelompok ini memiliki struktur jaringan atau topologi yang berbeda-beda. Nah, di sini akan dilanjutkan dengan macam-macam topologi. Sepertinya topologi itu ada topologi apa saja sih? Yang pertama, topologi dalam sebuah jaringan atau bentuk dalam membangun sebuah jaringan. Yang pertama ada disebut dengan topologi ring. Dari gambarnya kita sudah bisa lihat secara jelas topologi ring ini, dan kenapa dibilang topologi ring? Karena topologi ring ini ya bentuknya seperti cincin gitu ya, di mana semua komputer itu bisa saling terhubung. Gitu ya. Meskipun pada kenyataannya nanti untuk membangunnya tidak melingkar seperti ini, bisa bentuknya seperti persegi atau segitiga dan lain sebagainya, tergantung lokasi atau tempat di mana topologi ini diinstal gitu. Kemudian yang kedua ada topologi bus. Nah, topologi bus bentuknya seperti ini gitu ya, di mana ada beberapa komputer ya. Kemudian ada satu komputer yang terpisah, ini disebut dengan komputer server yang dihubungkan dengan hub, dan beberapa komputer ini akan saling bisa berhubungan langsung dan atau bisa berhubungan melalui izin akses atau akses dari server. Kemudian ada topologi star ya. Kita lihat dulu dari bentuknya untuk nanti ke depannya kita agar bisa menghafal topologi apa saja. Jadi bentuknya dulu, topologi star ini memiliki bentuk seperti bintang, di mana semua komputer ini terhubung dahulu ke sebuah alat yang disebut dengan hub, gitu ya. Kemudian ada topologi mesh, ini perpaduan, di mana semua komputer ini saling berhubungan, gitu ya, dan ada sebuah server yang dapat mengendalikan semua komputer kliennya. Kemudian komputer server ini juga berfungsi sebagai penyedia layanan akses atau hard drive untuk menyimpan dokumen-dokumen atau file yang dibutuhkan pada klien. Jadi si klien itu meskipun tidak memiliki komputer atau tempat penyimpanan internal atau hard disk di dalam PC-nya, itu bisa menggunakan layanan yang dari server. Kemudian ada lagi topologi tree, bentuknya seperti pohon bercabang-cabang, di mana satu komputer berhubungan dengan komputer yang lainnya, tapi untuk mengakses sebuah komputer yang satu dengan yang lainnya, itu harus ada akses dari komputer sebelumnya. Kemudian ada topologi hybrid, ini dari awal ya. Ini topologi hybrid ini adalah topologi gabungan dari semua topologi yang ada, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan tadi macam-macamnya ya. Sekarang ada jenis-jenis jaringan tuh ada yang disebut jaringan apa saja. Yang pertama
ada yang dikenal dengan istilah LAN atau kependekan dari Local Area Network, di mana LAN ini merupakan jaringan internal di dalam sebuah gedung atau kampus atau sekolah dan sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu organisasi, perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalkan printer, media, penyimpanan, storage, dan saling bertukar informasi. Ini seperti yang ada di lab komputer kita kalau kita pernah masuk waktu itu ke lab. Jadi di mana satu komputer dengan komputer yang lainnya itu berhubungan satu sama lain. Misalkan kalau misalkan ada satu printer, tapi si satu printer itu pengen digunakan oleh banyak komputer dalam satu ruangan itu kita bisa menggunakan jaringan LAN. Kemudian di lab kita juga di Damian itu ada satu perangkat jaringan WiFi itu digunakan beramai-ramai. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah jenis jaringan LAN. Kemudian ada yang disebut dengan MAN atau kependekan dari Metropolitan Area Network, merupakan versi LAN yang dengan area yang lebih luas dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi ya atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Nah, kalau ini jadi jaringannya misalkan ada sebuah jaringan lokal di sekolah kita pengen berhubungan dengan sekolah yang di tetangga kita, di depan kita, dengan CBCS atau lain sebagainya dalam satu area kota atau antar kota, misalkan ya kota Bandung dengan kota mana berhubungan, tapi hanya dua kota itu, nah itu disebut dengan MAN, atau satu sekolah dengan sekolah yang lain tapi dalam satu area gitu ya, tidak ada hubungan dengan sekolah-sekolah yang lainnya juga, hanya sekolah-sekolah yang dihubungkan dengan jaringan MAN ini yang dapat berhubungan. Itu disebut dengan jaringan MAN. Kemudian ada lagi WAN atau kependekan dari Wide Area Network, jangkauannya mencakup daerah geografis yang lebih luas gitu ya. Seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Nah, ini kalau kita kenal dengan istilah internet ya. Jadi bagaimana suatu negara atau sebuah benua yang ada di kita itu bisa berhubungan dengan benua lain atau negara lain yang ada di luar negara kita. Yaitu disebut dengan WAN atau termasuk jenis jaringan Wide Area Network. Yang terakhir adalah internet. Nah, orang yang terhubung ke jaringan internet ini sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan lain, ya, dan terhubung ke jaringan yang lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Kumpulan jaring saling terhubung atau terinkoneksi inilah disebut dengan internet. Jadi internet ini bedanya dengan WAN tadi. Kalau WAN tadi, misalkan Indonesia dengan negara tetangganya di Asia, misalkan satu Asia saja, nah itu disebut dengan wide. Sedangkan internet itu mencakup seluruh dunia. Bahkan dengan teknologi internet ini kita bisa terkoneksi dengan jaringan di luar dunia kita di luar bumi kita, seperti untuk mengakses sebuah satelit dan sebagainya, itu menggunakan jaringan atau akses dari internet. Ini lebih luas lagi. Dan sekarang yang paling banyak digunakan mungkin jaringan internet, bahkan jaringan LAN saja sekarang sudah hampir tergantikan dengan adanya internet ini. Yang terakhir adalah jaringan tanpa kabel atau kita kenal dengan istilah wireless gitu ya. Merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Nah, misalkan HP kita nih, handphone kita ini nggak ada kemarin ada namanya LAN card, nggak ada LAN-nya untuk menyambung kabel ke komputer kita gitu, ke handphone kita. Jadi tidak bisa komputer dihubungkan dengan handphone kita dengan menggunakan kabel LAN yang sama seperti digunakan di dalam komputer. Nah, karena itu menggunakan jaringan wireless ini adalah salah satu solusinya agar perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan-jaringan yang ada itu ya, kalau kata bahasa kitanya tidak saling terbentang kabel gitu ya. Jadi kabel yang digunakan ini sangat tidak ada
kita menggunakan teknologi wireless. Contoh kalau kita menggunakan hotspot juga kan kita tidak pakai kabel. Kita hanya menggunakan akses Wi-Fi. Nah, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan gitu ya. Kalian tugasnya dikumpulkan di classwork-nya yang ada di Google Classroom. Apa sih yang harus kalian cari? Yaitu mulai dari kelebihan dan kekurangan dari berbagai topologi yang digunakan. Dari topologinya tadi sudah ada gitu ya. Kalian hanya tinggal cari kelebihan topologi ini, topologi mesh ini apa, topologi bus ini apa, topologi star ini apa. Itu cari kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kemudian kalian silakan catat, boleh diketik juga ya, dan kirim foto catatannya ke form yang disediakan. Jadi kalau kalian nanti kerjakannya langsung di Classwork, tinggal ketik saja langsung di situ. Tapi kalau kalian misalkan terkendala, kalau saya menggunakan handphone nih susah kalau ngetik di handphone, silakan kalian tulis tangan saja, kemudian difotokan tulis tangan kalian upload ke Classwork nih, tinggal seperti itu saja. Silakan mana saja caranya yang menurut kalian lebih mudah dan tidak memberatkan kalian. Oke, mungkin untuk pertemuan minggu ini cukup sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Kita diskusikan di classroom-nya. Jika cukup, ya kalian silakan mulai kerjakan tugasnya. Untuk pengumpulan tugas ini ada batas waktunya. Kalian bisa lihat saja di Classwork. Nanti sampai kapan batas waktunya, ya otomatis siapa cepat ya dia akan lebih banyak diperhitungkan. Tapi kalau misalkan waktunya tidak cukup, silakan kerjakan di lain waktu saja. Asal jangan mengganggu pembelajaran selanjutnya dan pembelajaran yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi dan selamat siang.